Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi sore, sampai catatan di sini wa wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'dzuran masruron. Ya. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan ma'dzuron. Ma'dzuron artinya makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan. Kemudian masruron, itu wal ma'dzur makhtun, wal masrur maqtu'us surrah, sudah cuplak. Itu. Ini riwayat disebutkan dalam musnad dari Sayyidina Abbas, paman beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari pamannya. Karena apa? Ketika itu kelahiran Nabi. Kalau riwayat dari Abdullah bin Abbas, tidak mungkin. Makanya dari pamannya Sayyidina Abbas. Hadza wal ashahhu indana. Ini merupakan pendapat yang paling sahih menurut kita. Kama rawainahu, sebagaimana kami meriwayatkannya dari apa? Musnadan an Sayyidina Abbas ammi. Dari musnad Sayyidina Abbas pamannya sendiri. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang masyhur, pendapat yang dikenal, Nabi itu dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Tapi waqila, ada satu pendapat yang mengatakan inna jaddahu, sesungguhnya kakeknya alaihi salamu khotanahu. Sesungguhnya kakeknya alaihi salam, beliaulah yang mengkhitan Nabi. Kapan? Yaumas sabi'i, pada hari yang ketujuh. Nah, itu sunnahnya kan, diberikan nama, digundul dan sebagainya. Kapan? 7. Makanya kalau punya anak itu sunnahnya 7 hari. Digundul semuanya, kemudian di khitan, kemudian tahnik, kemudian aqiqah, kemudian diberikan nama hari yang ketujuh. Ya. Yang kita tahu di sini riwayatnya dari Rasulullah ketika melaksanakan kepada cucunya Sayyidina Hasan, setahun berikutnya Sayyidina Husain. Tapi ternyata yang ketujuh ini, hari ketujuh, mulai hari ketujuh melaksanakan khitan itu kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib yang mengkhitan. Itu. Wasana'a, nah ini, ma'dubatan, diafatan. Dan beliau itu Sayyidina Abdul Muttalib membuat ma'dubah. Ma'dubah ini jamuan. Akikoh sama. Cuma namanya dulu bukan akikoh. Gitu lah. Banyak kan? Sayyidina Abdul Muttalib itu ada satu waktu yang dilaksanakan selama 1 bulan berturut-turut. Bulan, kalau subuh tidak makan, maghrib baru makan. Apa jenenge?
poso. Cuma zaman itu belum ada kewajiban puasa Ramadan 30 hari. Kalau kewajiban poso ya ono. Kama kutiba alladzina min qablikum, kan jelas itu. Iya mana? Berarti mulai dulu itu ada. Makanya ini menolak kalau dikatakan bapak ibunya Nabi itu dikatakan apa ini? Ke neraka. Tidak ada. Mulai zaman kakek-kakeknya seperti itu sudah. Tidak ada. Bahkan kebiasaan dulu orang-orang zaman jahiliyah itu kalau tawaf mereka telanjang bulat. Tapi Sayyidina Abdul Muthalib bersama Rasulullah ketika masih kecil, kalau mereka pas telanjang bulat dalam keadaan tawaf itu tidak mungkin keluar. Setelah itu baru beliau muter sendiri dengan Rasulullah yang masih kecil. Sehingga dikatakan apa? Ini adalah agama kakek kita Ibrahim. Jelas-jelasnya loh ngomong seperti itu Sayyidina Abdul Muthalib. Kepada cucunya, apalagi kepada anaknya kan gitu. Makanya tidak masuk dalam akal wis. Kalau dibilang di neraka. Paham ini ya? Dibuat ini sekarang hari yang ke-7. Sunnahnya kita orang masuk hari ke-7. Kemudian kita orang buat akikoh. Apa akikoh itu? Akikoh itu makanan. Bahkan akikoh itu dibagikan dalam keadaan mateng, siap untuk dimakan. Ini sekarang wasona'a ma'dubatan, buat makanan nih Sayyidina Abdul Muthalib. Baru wasammahu, penamaan. Hari keberapa? Hari ke-7. Syariatnya Nabi Muhammad. Kan gitu. Wasammahu Muhammadan. Memberikan nama. Ya. Jadi menurut pendapat pada hari ke-7 kakeknya yang mengkhitan, membuat jamuan dan memberikan nama dengan nama Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau riwayat yang kemarin yang memberikan nama itu adalah Sayyidina Aminah sendiri. Atas apa? Atas petunjuk dari siapa? Dari sosok yang datang kepada Sayyidina Aminah. Ketika akan melahirkan, bukan ketika apa? Hamil. Ketika hamil, ketika akan melahirkan juga datang kan waktu itu. Diajarkan berlindunglah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah. Sayyidina Aminah itu. Nanti kalau lahir namakan Muhammad. Ya, itu. Ngerti ini ya? Itu. Kemudian nomor berikutnya. Waqila inna Sayyidina Jibril alaihissalam khatanahu. Qil, sesungguhnya Sayyidina Jibril yang mengkhitan. Jadi Sayyidina Jibril yang mengkhitan Rasulullah. Sing nyunat Rasulullah Sayyidina Jibril, pendapat yang ke-3. Jadi dekat malaikat Jibril itu, dekat sekali sama Rasulullah. Iya. Nabi yang paling banyak didatangi malaikat Jibril ya Nabi Muhammad. Nabi yang paling banyak disebutkan namanya di Al-Quran. Nabi siapa? Siapa Sob? Nabi Musa. Nabi Musa yang banyak disebutkan namanya di Al-Quran. Ya. Itu hina dhahara qalbuhu. Ya, lek kita orang ini kan, kalau kita orang ini hina dhahara qalbuhu ketika ini dhahara ini. Waduh ai. Hina dhahara bisa. Hina kok dhahara ini? Hina dhahara, hina dhahara. Iya. Ketika apa? Nyuceni. Mensucikan hatinya Rasul, tanda kutip ojo lali, yang sudah suci. Gitu loh. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhum tuhron ala itu. Yang sudah suci disucikan. Suci yang disucikan itu ya apa gambarannya? Nah itu.
Ente kesini pakai pakaian baru ndak? Sapa iku? Pakaian bersih, sapa iku? Harus. Pakai minyak wangi. Ndak gawe. Gawe apa ndak? Ojo nggoroi. Aku digoroi. Gawe apa ndak? Endi? Digawa tok berarti. Anak tanya, kenapa itu gunakan minyak wangi? Apa karena kotor? Oh enggak. Bukan kotor. Anak itu menggunakan minyak wangi Ustadz karena agar semakin bagus. Itu yang terjadi sama Rasulullah. Gitu loh. Itu yang terjadi sama Rasulullah, disucikan. Berapa kali? Ada 4 kali ya. Ketika di tempatnya Sayyidatuna Halimah. Kemudian yang kedua ketika akan menerima wahyu. Yang ketiga apa? Mi'raj, akan Isra dan Mi'raj. 3 ya. 3, 4. Tidak tahu berapa. Ini penting ini. Harus tahu. Ojo mek weruh dimut tok ae ngene. Iya, penting tahu itu. Itu. Iya. Ini riwayat Imam Muslim tadi itu. Ketika berada di tempatnya Sayyidina Halimah. Lek ngomong ojo, ketika di rumahnya Halimah sapa rek? Halimah ibumu. Sayyidatuna Halimah. Gitu loh. Ketika itu Abu Thalib, ketika itu Abdul Muthalib. Sapa ya? Sayyiduna Abdul Muthalib. Gitu loh. Sayyidatuna Halimah. Di rumahnya Halimah dibelah. Sebelah ndi? Takon. Ya apa? Halimah aja enak ya. Tuh. Yang kedua, ketika tadi itu, ketika diangkat menjadi nabi ya, itu. Yang paling kuat tadi itu ketika di tempatnya Sayyidina Halimah. Riwayat yang kedua ini kurang kuat, tapi dinukil oleh sebagian ahli sejarah. Yang ketiga, ketika Isra dan Mi'raj. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini ya jadi dari ini ya. Jumhur ulama mengatakan Nabi itu dibelahnya 2 kali. Paham enggak? Riwayat yang paling masyhur yaitu ketika Nabi berada di tempatnya Sayyidina Halimah dan ketika akan Isra dan Mi'raj. Itu riwayat yang paling masyhur. Sehingga menurut jumhur ulama Nabi itu dibelah dadanya 2 kali. Ketika di masa kanak-kanak di tempatnya Sayyidina Halimah, ketika akan Isra dan Mi'raj. Sedangkan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, itu riwayat tidak sekuat riwayat yang pertama. Memang secara kenyataan kan Nabi ketika menerima wahyu gimana? Ketakutan kan? Karena pertama kali kelihatan malaikat Jibril sampai Nabi pulang. Bahkan diceritakan Nabi dari Gua Hira itu menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan malaikat Jibril itu berada di tengah langit. Di atas kursi yang besar. Melihat kepada Nabi gini. Ini bisa bayang no. Gimana itu? Dan itu penampakan malaikat Jibril yang paling asli. Itu diantaranya. Ketika Isra dan Mi'raj. Dengan sayap 600. Satu sayap lebih besar daripada langit dan bumi. Nabi kok wedi ya? Lek duduk Nabi, lek kita orang, duduk wedi, mati. Besar seperti itu, kepalanya nyundul ke langit,
kakinya tidak kelihatan sudah. Ke bawah bumi. Dan itu kehebatan Nabi, kekuatan Nabi. Dengan makhluk yang sebesar itu dirangkul itu Nabi, Iqra. Satu, ma'a Nabi Qori, sambil dekat, tambah di dekap. Iqra, ma'a Nabi Qori, 3 kali. Iqra, bismillahirrahmanirrahim, baru yang ketiga. Ente bisa bayangkan kita orang dirangkul makhluk yang sebesar itu. Ojo main dirangkul, ketok ae lho. Ketok. Wong kon ketok. Kadang-kadang ono wong wedok pas kudungan metu menjobo, pocong ya. Padahal itu nggae rukuan putih lho Mas Peden. Apalagi kelihatan seperti ini. Nah, jadi memang kalau dikatakan riwayat yang kedua ini kurang kuat, ya karena memang apa? Karena ketika itu jangankan dikhitan kan Nabi jangan dibelah. Kan ini kan takut ya. Zammiluni sampai gitu ya Nabi. Dathiruni. Ini diperkuat oleh Ibn Hajar juga. Al-Ghobiyat juga sama 2 kali. Imam An-Nawawi juga 2 kali. Gitu. Baik ya, kembali ke sini. Hina apa tadi? Toharo ya. Hina toharo qalbahu. Yauma syaqqatul malaikatu. Yauma syaqqatul malaikatu. Ketika malaikat membelah Nabi. Bahwa shaghir. Ketika itu Nabi dalam keadaan shaghir. Dalam keadaan kecil. Itu Nabi SAW dibelahnya itu malah sini. Aqsal hanak di sini. Dibelah. Seret, sampai ke pusar. Dibuka. Bayang itu. Bisikinul ihsan. Dengan sikin ihsan namanya. Ya, saiki sikin ihsan, sikin merek ihsan ya. Sikin kesikil ihsan, sikinnya malaikat Jibril ini. Bawa kodah, mangkok besar yang bertahtakan permata dengan air yang suci, diambil itu hati mulianya Rasulullah, diisikan keimanan, ketauhidan, dan satu apa Zub? Dicabut rasa belas kasihnya kepada setan. Karena kalau sampai tidak dicabut ini, maka karena Nabi tujuan utamanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, setan termasuk bagian dari alam itu. Iso oleh syafaat Nabi. Makanya ojo cabut. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau kita orang minta sama Allah supaya dapat rahmat kan, supaya kita rahmat hati kita. Kita kelihatan orang supaya rahmat, kita minta. Tapi lek Nabi over rahmat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pasalnya Nabi itu over rahmat. Sehingga rahmat yang untuk setan cabut. Ayo. Podo. Nabi itu sama seperti kita. Lele. Makanya hati pidato sikatono dhisik. Iya, kudu sikatan ini good looking Mas. Tadi omongan itu good word ya. Kata-kata yang enak tak mlebu. Iya. Nabi sama seperti kita. Nabi sama. Ganteng yo aduh ganteng ngene. Ono. Iya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Aisyah cerita radhiyallahu taala anha. Suatu saat aku kelihatan Nabi nyapu di rumahnya. Perhatikan ini. Nabi nyapu. Nabi itu nyapu di rumahnya. Makanya kita orang ini siapa? Kenapa harus nyapu? Loh kenapa mau nyapu ente? Anak-anak ustadz, sandi ustadzmu. Sandi pintermu. Rasulullah itu nyapu di rumahnya. Sayyidina Aisyah kelihatan. Kemudian Nabi setelah itu apa? Duduk sambil betulkan sandal. Jadi sandalnya Nabi itu copot gitu loh. Sandalnya Nabi itu copot, dijahit.
Karena dijahit tadi itu agak merunduk gini, sehingga apa? Keluar keringat dari Rasulullah SAW. Ketika keluar keringat tadi itu, aku melihat, demi Allah, aku melihat keringat yang jatuh dari kening mulia Rasulullah itu bukan air, tapi cahaya keputih-putihan. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sama seperti kita. Pikir. Ini Rasulullah SAW. Ya. Walamma burida alaihi salatu wassalam. Dan ketika Nabi SAW dilahirkan, khutima bi khatamin nubuwah. Iya, betul. Khutima bi khatamin nubuwah. Di stempel dengan stempel kenabian. Itu. Wa dzakara dzalika Ibnu Aid. Wa hakau anhu ghairu wahid. Ya. Nah, yang meriwayatkan banyak tentang stempel kenabian. Ya. Itu. Tentang stempel kenabiannya Nabi SAW. Stempel kenabian Nabi itu yang pertama di antara kedua pundaknya Rasulullah. Yang pertama ya, di antara kedua pundak Rasulullah. Dan agak condong ke bahu kiri. Jadi agak condong ke bahu kiri. Di sini ada riwayat dari riwayat sahabat Jabir bin Samurah. Sahabat Jabir bin Samurah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Karena khatamun nubuwati, ada itu stempel kenabian baina katifaihi, di antara kedua pundaknya Rasulullah. Gimana sifatnya? Ghuddatan itu benjolan, seperti benjolan. Hamra'u yang berwarna kemerah-merahan. Mithlu seperti baydatil hamamati, seperti telur merpati. Ndoke doro. Sakmene ya. Iya sakmene. Sakmene ndoke doro. Iya, Cuboyo kan, bukan kayak ayam kan, bukan seperti ayam gitu. Ya. Jadi di sini agak ke kiri, agak lebih condong ke kiri, kecil kayak ngono. Kon delok nek mlenteng ngono, udunan lek kono. Aku koyo ono apa mentul, iya udunan le. Itu Allah. Ya. Di antara benjolan itu terdapat rambut yang halus yang ada di sekitarnya. Jadi di antara benjolan itu ada semacam rambut-rambut tipis yang ada di jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tertulis di dalam benjolan itu ada dua versi tulisan di sana. Yang pertama tertulis Allahu wahdahu la syarikalah. Itu di benjolannya tertulis Allahu wahdahu la syarikalah.
Itu biasanya tulisan gini anak, kaligrafi Allahu wahdahu la syarikalahu. Ada tulisan itu. Itu dulu di rumahnya Jadia dari Pak Muhsin. Yang buat ini kakek Adam, Ami Ahmad. Ami Ahmad itu pintar kaligrafi. Jadi dibuat tulisan. Sekarang baru kita orang tahu kan, kenapa kok ada tulisan seperti itu? Kalau ini kan enggak Muhammad Rasulullah kan gitu kan, itu stempelnya. Tapi ada tulisan itu Allahu wahdahu la syarikalahu. Apa ini? Ini riwayat yang pertama yang tertulis di kenabiannya Nabi SAW. Versi yang kedua tertuliskan tawakkaltu 'alallah. Tertuliskan tawakkaltu 'alallah. Tapi jelas itu riwayat dhaif ya, tapi tidak apa-apa untuk ini, untuk pengetahuan kita orang. Ada kesaksian dari para sahabat tentang bagaimana itu stempelnya Rasulullah. Ya. Yang pertama hadits riwayat Imam Ahmad dari Sa'ib bin Yazid, Nardortu ila khatamin nubuwati baina katifaihi. Nardortu, aku melihat, ila khatamin nubuwati, kepada stempel kenabian, baina katifaihi, antara kedua pundak mulia Rasulullah, inda nafilatihi, ketika beliau tengah sholat sunnah. Mithlu zirril hajalah, itu bentuknya seperti bulat menonjol. Jadi kelihatan ketika Nabi sholat sunnah. Itu. Riwayat yang lain, dalam riwayatnya Imam Ahmad, ra'aitu khatama baina katifai, aku melihat stempel itu antara kedua pundaknya Nabi, ka'annahu jum'atun jahla'u, ya, seperti jum'atun, segumpal daging bulat, jahla, yang warnanya itu merah. Itu. Itu yang ada di dalam fisik mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa dzakara dzalika Ibnu Adi sudah wa summiya alaihi salatu wassalamu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dinamai dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dijelaskan lagi di sini. Faqila, pendapat yang pertama, sammathu bidzalika ummuhu. Yang pertama kali yang menamai itu adalah ummuhu, Sayyidatuna Aminah. Lima ra'at, untuk apa-apa yang telah beliau lihat, didatangi sosok itu. Ya. Wa umirat, dan diperintahkan. Itu. Itu. Yang kedua kakeknya. Riwayat yang kedua adalah kakeknya. Kalau kakeknya ini apa? Ilham.
yang diberikan. Ya. Nah ini, sosok yang datang itu siapa? Sosok yang datang, yang kemarin malam Sabtu kita baca itu, kan ketika itu Sayyidina Aminah didatangi sosok kan, sosok datang pertama, memberitahu kalau tengah hamil. Kemudian sosok yang kedua, datang lagi ketika akan melahirkan. Itu sosok siapa? Ya. Sosok di sini tapi riwayat dhaif, malaikat Jibril. Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Tapi riwayat Al-Qastalani yang datang itu dua. Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, dan rombongan malaikat waktu akan melahirkan. Rombongan, bukan satu ya, rombongan. Nah, sosok yang datang itu satu malaikat dengan ada rombongannya. Pendapat yang doi mengatakan satu malaikat itu malaikat Jibril. Gitulah. Itu. Yang datang kan adalah Sayyidatuna Asiyah, Imro'atu Fir'aun. Tapi tidak pernah disentuh sama Fir'aun. Tidak pernah disentuh. Fir'aun kalau akan mendekat sama dia, kejang. Seperti orang ayanan gitu. Jadi kalau mau dekat sama Sayyidatuna Asiyah, kejang. Kemudian yang kedua, Sayyidatuna Maryam yang tidak pernah nikah kan. Sayyidina Asiyah menikah tapi tidak pernah dikumpuli. Bahkan Sayyidina Asiyah itu ketika meninggal kan dipenteng ini, di padang pasir gitu, kemudian dijatuhi batu kan, sama perintahnya Fir'aun. Bayang no bojone dhewe lho. Secara dohirnya kan bojone dhewe itu. Tapi sebelum batu itu menyentuh kepada jasadnya Sayyidina Aminah, itu sudah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut. Jadi ketika jatuhnya batu ke dadanya Sayyidina Aminah, Sayyidina Asiyah tidak merasa sakit. Ada satu riwayat lagi yang datang, siapa? Tidak tahu. Siapa sih? Misalanmu jenengi. Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum ini? Saudaranya Nabi Allah Musa. Tulis li, penting li. Jadi pengetahuan siro ya artinya. Agar paham. Nah, kenapa kok 3 perempuan yang datang? Ukhtu Musa. Saudaranya Nabi Allah Musa. Siti Asiyah. Siti Maryam yang datang ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan selama hidupnya 3 perempuan ini dijaga oleh Allah. Baik dijaga secara zahir, artinya dalam keadaan gadis, dan apalagi dari kekufuran. Kenapa? Karena 3 perempuan ini yang nanti akan dinikahi Nabi di sorga. Siapa perempuan yang dinikahi di sorga? Yaitu perempuan yang datang ketika kelahiran Nabi. Nah, Ummu Kulsum ini
Subhanallah ya, makanya kita orang berbuat baik aja. Kebaikan yang kita anggap itu kecil, kalau ikhlas keterima jadi sebab rahmatnya Allah. Ini Ummi Kulsum, kalau Asia jelas lah ya. Dia kan sampai disiksa seperti itu kan ya. Siti Maryam sudah jelas. Mulai gadisnya aja sudah ditunjukkan oleh Allah kelebihan kan gitu kan. Ummu Kulsum, cerita yang dohir, tidak ada. Tapi ada bagian riwayat mengatakan, kenapa ke Ummu Kulsum ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi istrinya Nabi Muhammad di sorga kelak. Apa? Karena Ummu Kulsum ini ketika ibunya Nabi Allah Musa ngintirno, ibunya kan, berarti Nabi Allah Musa kan saudaranya kan, kepikiran, ya opo adikku ini. Kalau ibunya sudah yakin, kenapa? Perintah dari Allah. Meskipun bukan wahyu ya, dikintirno kan gitu kan, ilham lah. Tapi ini sang kakak takut, seakan adikku ya apa? Diikuti. Jadi peti itu jalan diikuti, digudak. Takut engkau malik, engkau apa? Sampai Allah memberikan takdirnya dipegang oleh Asia. Dipegang oleh Asia. Ketika dipegang oleh Asia, aman. Katanya Fir'aun, lanang yo, bunuh. Loh, ya apa? Kita orang dua anak suwe, iki oleh anak. Ya ini tahu sendiri, Nabi syaratnya kudu ganteng. Lek-elek, ngono yo. Ndak bakat jadi Nabi. Ya, ojo loyal kon. Terus kon loyal jadi Nabi ya. Ojo ini nak biasa ya. Iku lamburimu ya terus. Nah, itu terus. Iku loyal dari Nabi modelnya. Lek ono pendaftaran, embo mlebu apa ndak ya? Paham enggak? Nah, ente tahu sendiri kan? Berarti kan itu kan lucu. Nabi Allah Musa lucu-lucunya kan gitu kan? Dibunuhi semuanya. Laki-laki semuanya dibunuh kan? Tapi yang dituju ya ini sebetulnya. Akhirnya kalah sama perempuan. Oh, perempuan ente. Lek sing kiri mengok kanan. Gen terkuat itu. Apa jenis? Hah? Ras terkuat ya. Iya, kalah Fir'aun, enggak wani. Jadi perintahnya Allah memang dijadikan itu yang akan ngancurkan justru hidup nikmat. Disediakan tukang susunya, disediakan ininya, disediakan ininya. Padahal ya itu yang akan bunuh nanti. Nah, ini Ummu Kulsum ngelihat, diikuti, dikejar. Jadi ini peti jalan di Sungai Nil dikejar. Dikejar terus sampai tek dilihat, oh sudah diambil sama Asia, aman wis ditinggal. Gara-gara gudak peti karena ingin mendapatkan supaya selamat dulure Nabi Allah Musa, diberikan kehormatan oleh Allah, hadir ketika kelahiran Nabi Muhammad dan nanti di sorga menjadi istrinya Nabi Muhammad. Jangan menganggap satu kecil, besar. Berseni sesuatu di sini, nepakno sesuatu, itu besar insya Allah. Jangan dianggap kecil. Gitu. Ya. Tuh ya, ada tiga orang yang datang ya. Kalau yang malaikatnya, apa yang bidadarinya ribuan. Ini riwayat. Ribuan malaikat, sekelompok malaikat dan ribuan bidadari. Bidadari teko ke kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dilahirkan. Ya, itu sampai situ ya. Jadi ngasih. Wa yahtamul an takuna Aminah ummuhu lamma akhbarat jaddahu mar'atuhu bidzalik. Wa yuhtamalu dan dimungkinkan antakuna menjadi apa? Aminah ummuhu, teko ibui. Aminah lamma akhbarat ketika beliau menghabari
jaddahu. Oh, mengabari. Oh iya, kakeknya Nabi maksudnya, Abdul Muthalib. Bima ro'at, dengan apa-apa yang dilihat oleh Sayyidatuna Aminah. Sammahu bidzalik, untuk menamainya dengan itu. Ya. Sampai situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dengarkan cerita-cerita ini ya, tidak menganggap sama Rasulullah. Itu tujuannya. Banyak nyebutkan riwayat, banyak nyebutkan ini. Apa tujuannya sih? Jangan menganggap sama itu Rasulullah. Orang pilihan ini. Manusianya iya, tapi dari jenis-jenisnya jauh. Ya? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.